Kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kelas menengah memberikan sinyal terhimpit ekonomi. Hal itu tercermin dari transaksi kris yang terpantau turun di beberapa bank. Hal ini pun menjadi salah satu pertanda fenomena turun kelasnya para kelas menengah ke kelompok menengah rentan dan rentan miskin, seperti laporan Badan Pusat Statistik. Mengacu pada catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk di 2019. Lalu pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Karena data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik. Dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,2% dari total penduduk, kini menjadi 137,5 juta orang atau 49,22% dari total penduduk. Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu. Terkait hal tersebut, Bank Jatim mencatat fenomena berkurangnya kelas menengah di Indonesia tercermin dalam transaksi kris sejak Juni hingga Agustus 2024 yang tercatat anjlok, di mana Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman memaparkan nominal transaksi di kris merchant mencapai 176,3 miliar rupiah pada Juni 2024. Jumlah itu kemudian turun menjadi 127,91 miliar rupiah pada Juli dan hanya naik tipis 130,51 miliar rupiah pada Agustus. Sementara BJB mencatatkan dampak dari tren penurunan konsumsi kelas menengah membuat nilai transaksi nasabah menurun. Direktur Utama BJB, Yudi Renaldi mengatakan frekuensi transaksi di PPD pentolan itu masih bertumbuh, tetapi nilainya telah menurun. Misalkan, nasabah dalam kesehariannya menghabiskan Rp100.000 untuk membeli 10 barang. Kini yang dihabiskan dengan nominal yang sama hanya untuk 8 hingga 9 barang saja. Pasar kripto kompak ambruk pada pagi hari ini diikuti dengan aksi profit taking. Merujuk dari CoinMarketCap, pasar kripto kompak melemah mulai dari Bitcoin, Ethereum hingga Solana. Pasar kripto mengalami kebakaran secara bersamaan diikuti dengan melemahnya momentum termasuk volume pertukaran yang menurun dan pengambilan keuntungan yang besar oleh pemegang jangka panjang sebagaimana yang dicatat oleh perusahaan analitik 10 Times Research dalam catatan pada Senin pagi. 10 Times Research mengungkap kondisi ini memungkinkan hanya fase konsolidasi sementara sebelum pasar bullish kembali mendapatkan momentum. Oleh karenanya, para trader diminta untuk memperhatikan dengan cermat posisi mana yang berkinerja lebih baik dan mana yang berkinerja lebih buruk. Karena rally ini memasuki fase di mana tidak semuanya akan terus naik. Adapun hedge fund aset digital KCP, para trader di pasar opsi semakin memposisikan diri mereka untuk pergerakan harga yang datar hingga akhir tahun dan mengambil keuntungan dari taruhan bullish mereka sebelumnya, serta mungkin memindahkan posisi mereka ke awal tahun depan. Qatar, Irak, dan Arab Saudi melontarkan pernyataan keras kepada Israel. Hal ini terjadi setelah Tel Aviv melakukan perampasan sejumlah wilayah daratan tinggi Golan Suriah, di mana pasca tumbangnya Presiden Bashar al-Assad di negara itu. Pada hari Minggu, Israel segera bergerak dan merebut zona penyangga yang memisahkan dataran tinggi Golan yang diduduki dari wilayah yang dikuasai Suriah. Militer Israel juga memperingatkan warga Suriah yang tinggal di 5 desa dekat wilayah strategis tersebut untuk berdiam diri di rumah. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan Doha menganggap serangan Israel sebagai perkembangan yang berbahaya dan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan persatuan Suriah. Lembaga itu juga menyebut manuver ini adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Pemerintahan Qatar pun mengungkapkan kebijakan memaksakan keadaan sudah terjadi dan dilakukan oleh penduduk Israel termasuk upayanya untuk menduduki wilayah Suriah akan membawa kawasan tersebut ke dalam kekerasan dan ketegangan yang lebih lanjut.
Serupa, Arab Saudi juga mengatakan bahwa tindakan Tel Aviv tersebut mengkonfirmasi adanya pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap hukum internasional. Langkah ini juga menggarisbawahi tekad Tel Aviv untuk menyabotase Suriah dalam memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya. Irak pun juga menggemakan kritik tersebut. Baghdad mengatakan Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Rusia telah memberlakukan tarif baru pada kategori impor tertentu dari China, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak tentunya mengingat hubungan strategis antara kedua negara sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Keputusan ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada industri furnitur domestik di Rusia. Baru-baru ini pejabat bea cukai di Vladivostok mengklasifikasikan ulang bagian rel geser yang digunakan dalam furnitur asal China, menyamakannya dengan bagian furnitur lain yang memiliki bantalan. Akibatnya barang-barang ini kini dikenakan tarif bea masuk sebesar 55,65%. Asosiasi Perusahaan Furnitur dan Pengolahan Kayu Rusia mengumumkan perubahan ini dalam pernyataan tertanggal 28 November. Mereka memperingatkan bahwa peningkatan tarif yang signifikan ini dapat menyebabkan kebangkrutan banyak importer komponen furnitur dan kenaikan harga furnitur domestik setidaknya sebesar 15%. Vladivostok yang merupakan pelabuhan utama untuk pengiriman komponen furnitur asal China ke Rusia menangani sekitar 90% dari total impor ini. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa China, mitra tanpa batas Rusia, dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan pemasok dari Eropa. Presiden asosiasi tersebut, Alexander Shestakov, menyoroti bahwa perlengkapan furnitur serupa dari Eropa hanya dikenakan tarif maksimal 10%. Adapun volume impor perlengkapan furnitur tahunan diperkirakan mencapai 1,3 miliar dolar AS. Tarif 0% yang berlaku saat ini memberikan dukungan besar bagi industri ini.